Kali ini kita dapat kabar baik dari pihak kepolisian, yaitu kepolisian dari Sumut akan menyelidiki tindak pidana perdagangan orang ini dengan adanya kasus yang terdampar di Deli Serdang kemarin. Karena polisi juga mendapati suatu kejanggalan, yaitu salah satunya adalah kartu NHCR yang sama dengan tanggal kelahirannya, dan menurut laporan masyarakat ada 3 kapal, yang 1 terdampar dan kapal yang 2 ini dia kabur. Dan yang 2 inilah yang akan diselidiki oleh pihak kepolisian, siapakah orang 2 ini. Dan untuk mendukung kami untuk menyerukan terus tentang kasus ini dan terus kita membuat konten-konten tentang kasus ini agar tidak mudah redup dan hilang begitu saja tanpa penanganan dari pihak-pihak yang terkait, saya ingatkan lagi, padamkan tombol subscribe-nya yang masih merah. Yang sudah hitam saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita lanjut ke berita yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu tentang polisi akan menangani kasus terdamparnya Rohingya yang ada di Sumatera Utara ini. Oke, kita dengarkan dulu dari pihak kepolisian seperti apa. Oke, lanjut. Sama jadi. Terkait dengan indikasi adanya tindak pidana penjualan manusia itu detail gimana? Oh baik, itu untuk kedatangan pengungsi Rohingya ini, kita juga mendapat informasi itu mereka sudah berada di Pulau Pantai Camat, Desa Karang, Kabupaten Deli Serdang. Jadi memang ada info-info dari masyarakat setempat bahwa sebelumnya ada 3 kapal yang datang, sehingga 1 terdampar. Jadi, tapi informasi itu masih kita dalami. Kita juga masih menyelidiki kebenaran informasi itu, apa benar apa enggak. Karena posisi kami datang di sana, masyarakat, orang-orang yang pengungsi sudah dalam keadaan di dalam tenda, sudah disiapkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya kami juga kerjasama nanti dengan pihak instansi terkait seperti Polri maupun TNI maupun dari Polda, terkait kalau ada informasi ada penyimpangan atau ada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dalam pengungsi ini. Kita masih selidiki informasi tersebut. Mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Saat ini langkah-langkah yang kita lakukan adalah kerjasama dengan Pemda setempat seperti Deli Serdang, kemudian pihak UNHCR dan IOM dan imigrasi untuk penanganan sekarang ini, bagaimana dari makannya, tempat tinggalnya, itu yang kita rapatkan hari ini. Nah, di sini polisi bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang menangani tentang keimigrasian dan termasuk TPPO-nya juga. Berarti yaitu tentang pemegang hukum seperti kepolisian dan Pemda-Pemda setempat. Namun di sini ada yang kurang cocok menurut saya bekerja sama dengan UNHCR. UNHCR kalau bekerja sama dengan mereka hanya di bagian memberi makan dan masalah kepengurusan di lokasi, oke, bekerja sama dengan UNHCR. Tapi untuk masalah penyelidikan tentang adanya orang dalam dan tindak pidana perdagangan orang, jangan bekerja sama dengan UNHCR karena ini pasti akan disembunyikan oleh mereka. Dan tindakan selanjutnya kami nanti akan ada rapat lagi yang dipimpin oleh pihak Pemda Deli Serdang. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Pak, terkait memang ada dugaan nakoda yang melarikan diri dan bocornya kapal itu dari kita seperti apa, Pak? Nah, itu yang kita selidiki karena informasi itu isu yang menyebar dari masyarakat yang kita dengar dari masyarakat. Jadi karena memang kapal itu kandas, ada beberapa bahan sembako seperti beras bertumpah di situ. Jadi ada praduga-praduga dari masyarakat yang menganggap itu kemungkinan sengaja dirusak supaya terdampar lah gitu. Jadi
itu masih kita dalami, dan kita juga tadi kerjasama dengan Adesia. Kalau ada memang masyarakat yang mengetahui, kita minta keterangan, kita selidiki. Kalau ada, kita nanti akan kerjasama dengan Krimpung Polda, apakah ada pelanggaran TPBO di situ atau pelanggaran people smuggling di situ. Ya. Dari pengungsi sendiri, kami akan kerjasama dengan imigrasi juga. dari pengungsi sendiri itu Pak, memang katanya nakodanya lari, atau dari keterangan pengungsi itu ada dibilang nakodanya lari, atau mereka bagaimana Pak? Ada dapat data? Informasi itu dari masyarakat, dan itu yang kita selidiki. Kalau dari pengungsi sendiri, kebanyakan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun ada yang satu orang yang bisa berbahasa Melayu, Malaysia. Namun dia juga mengatakan tidak tahu, karena dia juga bisa berbahasa Melayu, karena dia telah 5 tahun TKI di Malaysia. Setelah itu dia kembali ke negaranya di Bangladesh dan ikut rombongan ini. Ini sebenarnya untuk mau Nah, di antara mereka pasti setiap kali ada yang terdampar, pasti ada yang bisa berbahasa Melayu. Nah, itu perlu dicurigai. Kenapa mereka selalu ada juru bicaranya? Dan itu yang perlu diselidiki. Apakah memang dia itulah sebagai pelakunya? kemana sebenarnya? Ada nggak kita rencana? Kalau yang saya tanya kemarin dari pengungsi yang Rohingya yang bisa bahasa Indonesia, itu memang tujuannya ke Indonesia. Tapi nggak spesifik yang tadi Aceh, Sumatera. Dia bilang ke Indonesia. Ya, kita tanyakan kenapa ke Indonesia, dia hanya jawabnya kami ingin ke Indonesia. Ada nggak orang itu bayar berapa untuk ongkos itu terkait dengan? Ada nggak kita belum ada. terkait dengan ancaman hukuman terkait dengan apa tadi? mengambil keuntungan dari apa itu berapa tahun ya? Oh ya, jadi itu sudah ada peraturan yang mengatur. Kalau terbukti kan? Saya buka sebentar ya, supaya saya tidak salah. Jadi itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 di pasal 120. Jadi apabila seseorang atau kelompok atau golongan yang mengambil keuntungan dalam hal ini, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, dengan membawa seseorang atau kelompok orang lain, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang tidak sah, memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, diancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda 500 juta sampai 1,5 miliar. Nah, itu dia yang termasuk yang melancarkan rencana aksi tindak pidana penjualan orang atau yang melancarkan aksi mereka masuk ke Indonesia, termasuk yang menyediakan tempat untuk mereka di Indonesia. Berarti mereka terkait jaringan TPBO, dan itu harus dihukum. Termasuk salah satunya adalah kemarin Ketua Yara dan kemarin siapa sih, Hamid itu, yang katanya kalau kita teriak-teriak menolak mereka itu melanggar HAM. Tuh harus diselidiki juga. Ketua Yara sudah menyatakan dirinya menyiapkan lahan 12 hektar. Wajib dihukum karena mereka sudah menyiapkan lokasi untuk penampungan, dan mereka yang datang ke Indonesia harus diterima. Itu sumbernya. Dendanya 500 juta sampai 1,5 M, hukumannya 5 tahun sampai 15 tahun paling lama, paling rendah 5 tahun. Ya setidaknya Ketua Yara sama si Hamid itu kena 5 tahun lah, nggak masalah, karena sudah melancarkan aksi mereka untuk masuk ke Indonesia dan menarik perhatian para orang-orang Rohingya ini yang mau masuk ke Indonesia, terutama ke Aceh, karena mereka tahu bahwa di Aceh disiapkan
satu tempat penampungan seluas 12 hektar. Polisi harus selidiki itu dan harus diusut sampai tuntas masalah Rohingya ini.